Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang decoder BCD desimal dari mata kuliah Sistem Digital dengan dosen pengampu Pak Sauki Haris Eskom Mkom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardan Aksal Dwi Putra, NIM 23102006 dari Prodi Informatika, Kampus ITSK RS Dr. Supraun Malang. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian decoder BCD ke desimal. BCD itu biasa juga disebut dengan binary coded decimal, adalah rangkaian logika sederhana yang dapat menerjemahkan masukan BCD menjadi keluaran desimal 0 sampai 9 yang sesuai untuk tujuan tampilan atau pemrosesan. Cara konversi kode bilangan BCD menjadi bilangan desimal. Untuk dapat mengkonversikan kode bilangan BCD ke bilangan desimal, cukup dengan membagikan bilangan biner ke dalam kelompok 4 bit biner, kemudian tuliskan angka desimal yang diwakilkan oleh masing-masing kelompok 4 bit tersebut. Contoh ini konversi ke bilangan BCD 10000111 ke bilangan desimal, yaitu sebentar. Nah, 100 ini akan menjadi 8 dan 011 ini akan menjadi 7. Jadi kode bilangan BCD 1000 dan 0111 yang dikonversikan menjadi desimal adalah 8 dan 7. Oke. Ini penerapan BCD ke decoder desimal ya. Jadi decoder BCD ke desimal itu memegang peran penting dalam berbagai sistem dan aplikasi digital. Beberapa aplikasi yang paling umum meliputi seperti tampilan 7 segmen. Nah, decoder BCD ke desimal banyak digunakan bersama dengan tampilan 7 segmen untuk menampilkan angka desimal. Decoder menerjemahkan masukan BCD menjadi keluaran desimal yang kemudian digunakan untuk menggerakkan segmen tampilan yang sesuai. Yang kedua yaitu jam digital. Dalam jam digital, decoder BCD ke desimal digunakan untuk mengubah representasi BCD jam, menit, dan detik menjadi nilai desimal masing-masing untuk tujuan tampilan. Yang ketiga yaitu satuan aritmatika. Decoder BCD ke desimal juga digunakan dalam satuan aritmatika sistem digital seperti kalkulator dan mikroprosesor untuk menangani operasi desimal dan konversi antara representasi angka yang berbeda. Oke, selanjutnya contoh penggunaan BCD ke desimal decoder. Yang pertama yaitu kalkulator digital. Ini digunakan dalam kalkulator digital modern untuk mengubah input biner menjadi angka desimal yang ditampilkan di layar. Dua, pemrograman hardware seperti Verilog untuk menghasilkan output yang kompatibel dengan sistem desimal. Yang ketiga, rangkaian terpadu. IC BCD ke desimal decoder adalah komponen penting dalam berbagai rangkaian terpadu yang melibatkan pemrosesan angka. Selanjutnya, aplikasi decoder BCD ke desimal dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai, yaitu seperti alat ukur elektronik seperti pengukur suhu digital, pengukur jarak elektronik, atau penampil angka otomatis pada alat digital. Yang kedua ada elektronik rumah tangga seperti oven digital, microwave, dan alarm atau pintu gerbang digital. Yang ketiga ada alat kesehatan seperti termometer digital, alat pengukur detak jantung, dan alat pengukur tekanan darah digital. Yang keempat, sistem keamanan. Nah, seperti kode akses digital pada pintu kunci elektronik atau sistem keamanan lainnya. Lalu setelah kita mengetahui tabel kebenarannya ini, lalu kita lakukan setelah itu adalah outputnya kita sukuminkan. Lalu berarti angka 0 di sini, angka 0 seperti ini, itu kita dikomplementkan ya, maaf kalau jelek ya. Jadi nantinya misal ini, misal ini ya D0. Nah, D0 ini kan A komplement, B komplement, C komplement, D komplement. Nah, ingat ya, D komplement itu karena angka 0 ini nanti akan dikomplementkan gitu ya.
Nah, 0 yang ini nanti akan dikomplementkan menjadi ini. Oke, saat ini biar mudah kita kasih di sini C D A B. Oke ya, selanjutnya kita coba di D0 sebelumnya kan ini cuma sampai D9 ya, berarti cuma 10 variabel, yaitu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti yang ini kita tidak gunakan atau disebut don't care ya. Ini kita silang, ini juga ini kita silang, pokoknya sampai ya seperti ini. Baik, oke, setelah itu kita coba, kita mulai dari D0 ya. D0 kan ini 0000. Nah ya 0000 di sini. Nah, apakah bisa dikombinasikan? Nah, sebenarnya D0 ini tidak bisa dikombinasikan ya. Jadi langsung kita tuliskan di sini. Nah, A komplement, B komplement, C komplement, D komplement. Nah, komplement itu ingat, komplement itu sama dengan 0 ya. Kalau 0 itu kita komplementkan, kalau 1 tidak. Tuh. Jadi hasilnya yang pertama D0 ini adalah A komplement, B komplement, C komplement, dan D komplement ini. Ya. Oke, selanjutnya D2 ini yaitu 000001 ya. Oke. Maaf. Ya, selanjutnya yaitu D1. Nah, D1 ini adalah 0001 ini ya. Ini. Nah, 1 berarti di sini ya. 0001 ya. Apakah bisa dikomplementkan? Jika tidak, maka langsung kita tuliskan seperti yang D0 tadi, yaitu A komplement, B komplement, C komplement, dan D ini ya. D ini berarti 1, jadi kalau jika tidak 0 berarti tidak dikomplementkan. Lanjut itu D2 yaitu di sini D2 0010 ya, di sini 0010. Apakah bisa dikombinasikan? Ya, ini bisa dikombinasikan dengan cara berpasangan ya, atas bawah, pojok atas bawah, ini atas bawah kiri kanan biasanya. Nah, di sini jadi ini jika dilipat akan bertemu seperti itu. Jika dikombinasikan, maka variabel yang berbeda tidak kita tulis atau kita buang, jadi yang kita tuliskan hanya variabel yang sama seperti itu. Misal ini ya, kan ini ada A komplement, B komplement, yang bawah ini A dan B komplement. Jadi kalau yang atas A komplement dan A yang bawah A, maka ini tidak dituliskan A nya, berarti langsung B komplement. B komplement ini kan sama, jadi dituliskan di sini B komplement, lalu C dan D komplement ini. Oke, C dan D komplement ini karena sebaris, jadi langsung dituliskan saja seperti ini. Lanjut, selanjutnya yaitu ini ya, D3 ini 0011. Nah, 0011 ini, nah 0011 ini apakah bisa dikombinasikan? Ya, bisa seperti yang D2 tadi ya. Ini kita kombinasikan berpasangan atas bawah. Lalu kita tuliskan A komplement dan A, berarti tidak kita tuliskan B komplement, sama-sama ya, sama-sama B komplement, jadi kita tuliskan B komplement. Lalu karena ini sebaris, langsung kita tuliskan saja C dan D ini ya. Lanjut,
yaitu D4 kan ini ya, D4 0100 0100 ya. Ini juga kita bisa kombinasikan berpasangan seperti ini. Nah, seperti ini berarti A komplement dan A berarti tidak kita tuliskan, B sama kita tuliskan B, sini B, lalu C komplement dan D komplement, karena sebaris langsung kita tuliskan saja seperti ini. Oke, lanjut D5. Nah, di D5 ini kan 0101. Nah, bisa kita kombinasikan lagi seperti ini. Lalu kita tuliskan A komplement A, berarti tidak kita tuliskan karena berbeda, karena berubah ya. Jadi B dan B kita tuliskan karena sama, B dan B seperti ini. Maaf. D5 ya, B kita tuliskan seperti ini, lalu C komplement dan D, karena sebenarnya langsung kita tuliskan C komplement dan D. Lanjut D6. Nah, D6 ini ya 0110, bisa kita kombinasikan seperti ini dan kombinasi berpasangan. Nah, kalau kombinasi berpasangan ini jadi kan kita sama seperti yang sebelumnya, itu kita buang yang berbeda dan kita masukkan yang sama saja. A komplement dan A tidak kita masukkan, B sama kita masukkan ya, B ini, lalu C dan D komplement akan kita masukkan saja karena sebaris ini. Oke, selanjutnya D7. Nah, di D7 ini, D7 yang ini 0111 0111. Lalu kita bisa kombinasikan seperti ini juga. Nah, lalu kita sederhanakan juga, A komplement dan A tidak kita tuliskan ya, B sama ini sama kita tuliskan di sini. Lalu karena ini sebaris langsung kita tuliskan CD, ini CD. Lanjut D8. Nah, di D8 ini itu 1000. Ini 1000. Oke, di 1000 ini bisa kita kombinasikan dengan cara sama seperti ini. Lalu kita tuliskan lagi A komplement, maaf, A dan A ya, karena 1 dan 1, jadi A kita tuliskan karena sama, kita tuliskan A. B dan B komplement tidak sama, jadi tidak kita tuliskan. C komplement dan sebentar. Sebentar. D8 ya, D8 ini kita bisa kombinasikan dengan cara begini, kita gabungkan dengan cara ini dan yang sebelah sini ini. Nah, lalu kita tuliskan ya, A dan A sama ya, jadi kita tuliskan A, lalu B dan B komplement tidak sama, tidak kita tuliskan. Lalu C dan C ini dan C komplement dan C biasa berarti tidak kita tuliskan. D komplement dan D komplement nanti kita tuliskan di sini seperti ini ya, ini. Ya, selanjutnya itu D9 ya, D9 1001. Nah, 1001 berarti 1001 di sini 9 ya. Nah, ini kita bisa kombinasikan dengan cara 4 sel, yaitu 4 sel itu seperti ini. Jadi 1 2 3 4. Nah, lalu kita sederhanakan seperti biasa. A dan A berarti sama kan, ini sama, berarti kita masukkan. Dan B dan B komplement tidak sama, tidak usah kita masukkan. C dan C komplement tidak sama, tidak usah kita masukkan. D sama, D dan sama, berarti kita masukkan di sini.
Oke, jadi seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini keseluruhannya. Ya, oke. Nah, jika sudah seperti yang tadi ini, nanti, nah jika sudah seperti ini, nanti kita lanjut ke gerbang logikanya seperti ini. Gerbang logikanya seperti ini ya. Nanti misal kalau yang ada yang dikomplementkan nanti akan lewat jalur yang sini, ini, jika yang tidak dikomplementkan atau angka 1 lewat jalur sini, lewat sini. Oke, misal ini A komplement, B komplement, C komplement, D komplement. Nah, A komplement berarti masih kan A komplement sini, sini, B komplement ini, sebentar, ini, sini. Nah, C komplement juga sama dari sini langsung ke sini. D komplement sama. Begitupun pula selain begitupun juga semuanya ya. Misal A dan D ini ya. Dan dari D9 ini nanti misal 9 ini A-nya nanti lewat bawah karena tidak dikomplementkan ke sini, ke bawah, nah di sini. Lalu B-nya juga lewat bawah yang ini, sini, di sini. Itu pun juga D8, 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 A dan D komplement. A lewat yang ini, oke, lewat yang sini, lalu D komplement lewat yang sini, lewat yang sini, seperti itulah, seperti itu. Selanjutnya ini adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk PowerPoint di atas. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata ataupun salah menyebutkan sesuatu, saya mohon maaf. Jika ada kritik saran, silakan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.